Halo Sobat Reka Film, terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Sebelum masuk ke cerita selanjutnya, yuk klik tombol subscribe dulu dan bila kalian suka dengan video ini, klik tombol like ya, biar lebih semangat lagi buat Reka Film lanjutin ceritanya. Kali ini, Reka Film mau bawain cerita dari film yang berjudul Midnight yang tayang pada tahun 2021 asal Korea Selatan. Film ini berkisah tentang wanita muda tunarungu yang bernama Kyungmi yang terjebak dengan seorang psikopat yang hendak membunuhnya saat sedang ingin menyelamatkan seorang gadis. Bisakah dia menyelamatkan gadis tersebut dan dirinya? Kalau udah subscribe, yuk kita mulai ceritanya. Kyungmi bekerja sebagai customer service yang melayani pelanggan berkebutuhan khusus di sebuah perusahaan. Walau memiliki kekurangan, tidak membuat Kyungmi meremehkan pekerjaannya. Dia melayani dengan baik setiap keluhan yang masuk. Di tempat lain, seorang laki-laki bernama Jongtak sedang memarahi adik perempuannya yang bernama Sojung karena memakai celana yang terlalu pendek untuk pergi kencan buta. Jongtak juga menyuruh adiknya untuk kembali ke rumah tepat waktu karena lingkungan mereka yang sangat sepi di malam hari. Malamnya, seperti hari-hari biasa, setelah pulang bekerja, Kyungmi menunggu di sebuah gang untuk menjemput ibunya. Ibunya ternyata juga seorang tunarungu. Di dalam mobil, terdapat alarm khusus yang bisa mendeteksi tingkat suara yang terdapat di sekitar. Ketika ibunya hendak mendekat, Kyungmi memperhatikan alarm tersebut yang menunjukkan peningkatan suara. Kyungmi berusaha memberitahukan ibunya untuk tidak berlari. Namun, tiba-tiba sebuah motor melaju dengan kencang di depan ibunya. Beruntung ibunya pun selamat. Di dalam mobil, nampak Kyungmi dan ibunya asyik membahas tentang rencana mereka untuk berlibur. Tak berapa lama, di depan sebuah gang, Kyungmi menurunkan ibunya dan dia mencari tempat untuk memarkirkan mobilnya. Tanpa disadari, seorang pria misterius memperhatikan mereka. Pria tersebut bernama Doshik. Doshik ternyata seorang pembunuh yang setiap malam mencari korban di sekitar lokasi tersebut. Di tempat lain, Jongtak yang juga seorang polisi menemani temannya yang sedang berpatroli sambil terus mengecek HP-nya. Dia sibuk menghubungi adiknya Sojung. Adiknya menelpon Jongtak mengatakan bahwa dia sudah hampir sampai dan segera bergegas untuk menjemputnya. Doshik yang hendak mendekati ibu Kyungmi teralihkan oleh Sojung dan akhirnya Sojunglah yang menjadi targetnya dan seketika berlari menyerang Sojung. Ketika Kyungmi berjalan hendak menyusul ibunya, tiba-tiba ada sebuah sepatu di depannya. Kyungmi mendekat dan ternyata Sojung sudah terbaring lemas penuh darah. Sojung meminta pertolongan kepada Kyungmi, namun tertangkap oleh Doshik. Ketika Doshik hendak mengayunkan kapak ke kepala Kyungmi, Sojung mendorong Doshik dan Kyungmi berhasil lolos. Doshik pun berusaha mengejar Kyungmi. Ketika Kyungmi berhasil masuk ke dalam mobilnya, dia langsung menelpon ibunya.
Namun, alarm di dalam mobilnya menunjukkan suara, dan ternyata Do-sik sudah ada di dalam mobil. Di situ, Do-sik baru menyadari bahwa Kyung-mi tidak bisa berbicara dan mendengar. Kyung-mi pun berusaha menyelamatkan diri dengan menabrakkan mobilnya. Hampir sampai di tempat ibunya berdiri, Kyung-mi bergegas membunyikan alarm yang menempel di tiang listrik. Seketika, lampu menyala dan terdengar suara polisi yang menanyakan apa yang sedang terjadi. Terlihat ibu Kyung-mi bingung melihat anaknya. Tiba-tiba, seorang pria berjas rapi mendekati mereka. Ternyata pria itu Do-sik yang menyamar. Do-sik bertanya apa yang sedang terjadi dan hendak membantu. Kyung-mi yang tidak menyadari bahwa pria itu adalah Do-sik, dia memberitahukan bahwa ada laki-laki yang hendak membunuh seorang gadis dan mengejarnya karena ingin menyelamatkannya. Do-sik yang pura-pura sedang mencari adik perempuannya, berakting bahwa gadis tersebut adalah adiknya dan membujuk mereka untuk menunjukkan keberadaan gadis tersebut. Beruntunglah, polisi segera datang dan membuat Do-sik sedikit kesal karena rencananya gagal. Kembali ke tempat Sojung berada, ternyata tubuh Sojung tidak ada di sana karena Do-sik telah memindahkan sebelumnya. Polisi yang menemani mereka mengajak mereka ke kantor polisi untuk melihat CCTV. Di kantor polisi, ternyata CCTV tidak merekam kejadian tersebut karena segerombolan anak remaja iseng memindahkan sudut CCTV sebelumnya. Karena tidak ada bukti yang didapat, polisi pun meminta Kyung-mi memberikan pernyataan kejadian yang dia alami. Dong-sik yang duduk di samping ibu Kyung-mi turut berakting seolah-olah menjadi saksi yang melihat pria misterius tersebut. Saat itu, ada seorang bapak yang mabuk dan membuat keributan. Polisi pun segera menarik bapak tersebut untuk keluar. Tinggallah mereka bertiga di ruangan tersebut. Ibu Kyung-mi dari kejauhan berbicara bahwa ada yang aneh dengan Do-sik. Do-sik yang kesal karena mereka hanya sibuk berbicara berdua, mendekat ke ibu Kyung-mi dan menunjukkan pisau yang ada di dalam tasnya. Seketika, ibu Kyung-mi pun bergetar takut. Tiba-tiba, Jong-tak masuk ke dalam kantor polisi untuk membuat laporan bahwa adiknya belum sampai ke rumah. Dia menunjukkan foto adiknya. Do-sik berpura-pura tidak mengenalnya. Kyung-mi yang melihat foto tersebut mengenali itu adalah Sojung dan memberitahukan bahwa adiknya diserang oleh pria aneh. Di waktu yang sama, dari belakang nampak Do-sik hendak menyerang Jong-tak ketika mendengar ibu Kyung-mi sekuat tenaga berusaha berteriak. Polisi yang mengira Jong-tak menyerang Do-sik seketika menembakkan pistol listrik dan membuat Jong-tak tak sadarkan diri. Kyung-mi dan ibunya pergi menyelamatkan diri. Di sini, polisi benar-benar tidak mempercayai ucapan Kyung-mi dan malah membiarkan Do-sik pergi. Tak berapa lama, saat Jong-tak sadar dan diobati oleh Kyung-mi, polisi mendapatkan telepon bahwa Jong-tak juga seorang polisi dan meminta maaf akan kesalahan mereka. Di sini Jong-tak pun nampak sangat kesal. Polisi pun akhirnya mengantar mereka pulang dan meminta mereka untuk menunggu kabar selanjutnya. Di rumah, saat Kyung-mi dan ibunya tiba, seseorang nampak mengetuk pintu dengan keras. Mereka yang masih trauma berjalan ke arah pintu dan ternyata itu adalah tetangga teman ibu Kyung-mi yang meminta ibunya untuk mengantar barang. Walau khawatir, ibunya harus pergi dan tinggallah Kyung-mi seorang diri. Tak berapa lama, ternyata Do-sik masuk ke rumah Kyung-mi memastikan hanya ada Kyung-mi saja. Kyung-mi yang sedang merapikan baju tidak menyadari kedatangan Do-sik. Kyung-mi nampak memeriksa keadaan rumahnya. Ia melihat lampu khusus sensor suara yang meredup. Ketika hendak mengirim pesan kepada Jong-tak, tepat di belakangnya berdiri Do-sik yang membawa sebuah kapak dan hendak menyerang Kyung-mi.
Kyungmi meminta bantuan kepada Jongtak untuk datang ke rumahnya. Seketika, Jongtak yang sedang mencari adiknya pun bergegas ke rumah Kyungmi. Hampir ditangkap oleh Dosik, Kyungmi pun berhasil keluar dari rumah melalui jendela kamarnya. Seketika, terjadilah kejar-kejaran antara Kyungmi, Dosik, dan Jongtak. Saat sudah terkepung, Kyungmi melihat Jongtak datang dan terlihat lega. Namun, Dosik mengatakan dia akan memberitahukan lokasi adiknya bila dia pergi sekarang. Dengan rasa bersalah, Jongtak akhirnya memilih untuk menyelamatkan adiknya. Kyungmi yang melihat hal tersebut sangatlah sedih dan merasa ketakutan. Namun, ternyata lokasi yang diberitahukan adalah rumah Kyungmi sendiri. Kyungmi yang terperangkap oleh Dosik mencari celah saat Dosik sedang menelpon Jongtak dan melemparkan pasir ke arah mata Dosik sehingga ia berhasil lolos. Ibu Kyungmi yang mengetahui anaknya dikejar berusaha mencari keluar. Tiba-tiba saat sedang berlari, muncullah Sojung dari dalam mobil. Saat itu, Kyungmi tidak bisa mengabaikan Sojung dan mereka pun bersembunyi di balik gang yang gelap. Saat sedang bersembunyi, Kyungmi sekali lagi mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Sojung dan dia berhasil ditemukan oleh kakaknya. Sojung juga memberitahukan bahwa Kyungmi menyelamatkannya dan berlari ke pusat kota. Saat Kyungmi berusaha berlari ke pusat kota yang ramai untuk bantuan, namun tidak ada satupun yang menolongnya. Terlebih Kyungmi saat itu membawa sebuah pisau dan membuat orang sekitarnya takut. Dosik yang berpura-pura bahwa Kyungmi adalah adiknya memarahi orang sekitar yang hendak menghentikan Kyungmi. Melihat tidak ada satupun orang yang mempercayainya, Kyungmi pun kembali berlari dan saat itu sayangnya ia ditangkap oleh 3 orang laki-laki yang berniat membantu dan memang mengira Kyungmi adalah adiknya Dosik. Dengan amat putus asa, Kyungmi berusaha memohon kepada Dosik untuk menyelamatkannya. Namun, Dosik tanpa kenal ampun tetap berusaha membunuh Kyungmi. Beruntung, Jongtak berhasil menemukan mereka. Bukannya sadar, ternyata Dosik mengancam akan membunuh ibu Kyungmi. Seketika, Kyungmi dan Jongtak pun panik dan mencari ibunya. Di tengah keramaian, Kyungmi berhasil menemukan ibunya. Namun, tepat di hadapannya terlihat Dosik sedang mengancam ibunya yang ketakutan. Seketika, Kyungmi pun berlari dengan sekuat tenaga ke arah Dosik dan hendak menusukkan sebuah pisau. Dengan penuh percaya diri, Dosik mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Dosik yang mengira pisau tersebut melesat mengenai tangannya kaget. Ternyata Kyungmi malah menusuk dirinya sendiri untuk meyakinkan orang sekitar bahwa Dosik adalah penjahat. Polisi pun datang untuk menangkap Dosik, tapi dia malah menyerang salah satu polisi yang datang. Dosik semakin marah karena melihat Kyungmi yang merasa puas sudah menangkapnya, akhirnya ditembak oleh polisi. Di malam itu, akhirnya Kyungmi berhasil selamat dari seorang psikopat keji dan bahkan berhasil menyelamatkan nyawa seorang gadis muda. Film pun ditutup dengan bahagia. Kyungmi berhasil mewujudkan impiannya untuk berwisata dengan ibunya, juga ditemani oleh Jongtak dan Sojun yang menjadikan mereka sebuah keluarga yang bahagia.